wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Sebelum saya bincang-bincang dengan Bu Ivit, yang baru nonton video saya silakan di subscribe dulu. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, untuk terus bisa mengikuti video-video terbaru saya. Ketiga, berkaitan dengan share juga. Kira-kira bagi dosen yang baru lulus, kemarin sudah diumumkan yang lulus Serdos, termasuk Pak Hayat ya? Ya. Tahu saja sampean itu. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan, atau perlu nggak juga persiapan, misalnya bagaimana ya ngisi BKD itu, atau seperti apa ya ngisi LKD itu, harus seperti apa dan harus bagaimana? Kira-kira bagaimana Bu? Baik, untuk yang sudah lulus, jadi semester ke depan, satu semester ini kan melakukan tridharma. Jadi semester depan di genap ya, berarti ya, itu akan pelaporan. Ada dua, yaitu LKD, laporan yang kinerja dosen, kemudian satunya itu dan beban kinerja dosen atau yang namanya kontrak. Jadi kalau laporan, ya, BKD berarti ya, kalau laporan itu yang sudah kita lakukan di semester ini, sekarang kan mau masuk di ganjil, ya, betul. Kita mau tridharma. Nah itu dilaporkan di semester genap itu sebagai laporan kinerja dosen. Kemudian yang akan kita lakukan itu namanya BKD, beban kinerja atau kontrak, yang akan kita lakukan di semester genap yang akan datang. Nah, tapi pelaporannya hari ini gitu, sebelum melakukan berarti ya, kontrak iya, namanya kontrak akan dilakukan. Jadi nanti di laporannya perkara itu nanti terlaksana atau tidak masalah, karena itu kan masih kontrak. Tetapi yang laporan itu yang sudah kita lakukan. Misalkan ya, untuk semester ini saya kemarin habis mengisi ini ya, LKD. Untuk mengajar pasti sudah terpenuhi ya, itu ada sekitar 9 SKS yang harus dipenuhi ya. Tetapi dia nanti digabungkan dengan, saya lupa apa gitu ya poinnya. Jadi ada digabungkan dengan apa, penelitian dan pendidikan misalkan, seperti itu harus 9 ya, harus 9 SKS. Seperti itu. Penelitian juga, kemudian pengabdian. Nah, total di penilaian itu nanti hanya diakui itu 16 SKS dari keseluruhan tridharma. Makanya dari sekarang mulai mengatur gitu ya, kira-kira nanti saya penelitiannya apa, pengabdiannya apa. Itu harus ada ya, satu tridharma harus ada berarti. Nanti ada rubrik yang disempurnakan itu pakai aturan yang 2019. Ya. Nah itu untuk beban SKS-nya itu sudah ada. Misalkan menulis artikel itu masuk apa, jadi ada 3 tridharma itu dibagi. Misalkan mengajar itu mulai dari menguji, membimbing, jadi dosen PA, nah itu yang ngajar pasti gitu ya, itu sudah masuk di situ. Jadi kalau misalkan kurang, aku mungkin pernah dulu menguji, jadi atau jadi dosen pembimbing, masukkan itu berapa SKS-nya, lihat rumusnya itu ada di rubrik yang sudah disempurnakan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya? Nggak boleh, karena dia nanti akan merah gitu ya. Walaupun kurang biasanya merah ya? Iya, masih kurang. Itu nanti kurang nggak, jadi antara 12 sampai 16. Jadi kalau misalkan ada space ya. Minimal 12, maksimal 16. Kalau 14, 15 masih oke. Berarti kewajibannya ada 12. Iya, 12. Nah itu. Nah, setelah itu yang misalkan aku nggak bisa penelitian, tapi aku mau coba kemarin di kelas sudah melakukan PTK misalnya, tak nulis artikel, itu bisa dijadikan poin. Bisa menggantikan itu yang tidak ada itu. Kemudian pengabdian sama ya, tadi yang ringan-ringan aja. Kalau memang tidak bisa ngambil hibah-hibah di Ristek Green itu ya, yang di internal atau sendiri, dilakukan sendiri. Jadi nanti biayanya adalah mandiri seperti itu. Berarti semua komponen tridharma itu harus dipenuhi ya. Ketika misalnya sudah Serdos berarti misalnya penelitian ya tentu harus melakukan, walaupun misalnya ada yang bisa
bisa diganti dengan publikasi juga bisa ya, atau bisa diganti dengan artikel bisa ya. Iya. Tetapi poin-poin itu menjadi wajib untuk dipenuhi. Iya. Karena kalau tidak dipenuhi nanti bisa dievaluasi juga ya kali ya untuk Jadi, serdosnya. Ini buku saya, ini adalah luaran Ya. dari mata kuliah yang saya ampu ya, manajemen pendidikan. Ini mahasiswa, saya kolaborasi dengan mahasiswa. Oke. Bikin bunga Jadi yang rampai. lulus semua mahasiswa satu kelas ini ya? Ya, bunga rampai gitu ya. Berdasarkan dari kasus yang ada, kemudian diulas menjadi sebuah bunga rampai. Saya terbitkan. Jadi ini bisa buat bahan untuk mengisi LKD. Iya. Judulnya apa Bu Ifit? Nah, Mungkin ini- biar teman-teman yang lain juga tahu. Ya, bunga rampai manajemen pendidikan. Oke, kalau ada yang mau pesan silakan bisa langsung hubungi Bu Ifit. Nanti emailnya saya kasih di deskripsi video ini. Karena buku ini juga tidak mudah loh untuk bisa melakukan sebuah perencanaan untuk menulis buku kolaborasi dengan mahasiswa seperti ini. Apalagi buku-buku begini ini sangat aplikatif dan ini sesuai dengan pengalaman yang ada di kelas, pengalaman mahasiswa ketika misalnya kuliah, atau pengetahuan mahasiswa ketika misalnya membaca dan seterusnya. Buku ini sekalian saya sampaikan aja. Buku ini tebalnya sekitar 347 halaman, covernya sangat bagus, menarik. Ini Itu kerjaan mahasiswa semua. Dan loh mahasiswa semua ya? Semua mulai dari Mulai dari desainnya desainnya. ya. Saya hanya isinya, Oke. kemudian terakhir saya cek di laptopnya. ada sekitar 10 subbab atau 10 judul yang dikompilasi menjadi satu buku bunga rampai manajemen pendidikan. Bisa direkomendasikan untuk teman-teman yang kuliah atau mahasiswa juga boleh lah, dosen juga boleh yang mengambil ya di Fakultas Pendidikan Iya, ada semua ya, ada di baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya prodi yang matematika. pendidikan. Nah, Jadi bisa dibaca untuk teman-teman yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. Sangat menarik. Saya penasaran juga deh. Nanti lah tak coba baca-baca. Saya malu, ini udah penulis. Aduh, malu. Oke, itu teman-teman yang saat ini sedang atau yang kemarin sudah lulus Serdos, alhamdulillah sudah dijabarkan sangat. Oh ya, yang baik sekali. BKD-nya tadi, Ya, boleh. BKD-nya Silakan. tadi juga saya mau nambahkan. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depan gitu ya, Ya. kalau BKD-nya, kalau Itu ngajar seperti pasti. perencanaan ya. Ya, Eh. ngajar sudah pasti kan ada, sudah ketahuan. Nah, penelitian dan pengabdian setelah yang penunjang lainnya. Oh ya, misalkan kita jadi punya tugas tambahan di kampus, Kaprodi misalkan, Ya. kemudian Struktural sekretaris gitu ya. prodi, itu ada SKS-nya. Kalau memang mau dimasukkan untuk jadi memenuhi Oke. poin di kinerja gitu ya, itu boleh. Nah, nanti akan hilang atau tidak perlu melakukan pengabdian. Nah, itu. Menjadi bagian dari Iya, pengabdian karena sudah kepada masyarakat. bagi itu pengabdian. Tapi saya nggak pernah masang itu karena nanti bagi saya nanti akan mengentengkan gitu ya. Wah, nggak usah Oh, iya. pengabdian deh. Ngapain nggak usah, pengabdian iya, gitu ya? gitu. Nah, Ngapain penelitian Ya, juga, nulis jadi- artikel juga bisa gitu ya. jadi saya selalu dosen biasa sehingga saya tetap melakukan tridharma itu gitu. Nah, tulis aja rencananya mau apa. Nah, itu nanti pakai surat tugas dari dekan bisa dimasukkan di Oh, itu harus ada kontrak. surat tugasnya, Iya kontrak dong, itu. semua yang kita lakukan itu. Memang niat betul ya dan harus komitmen Iya, dengan apa yang komitmen. direncanakan. ya. Nah, kita misalnya kan merencanakan. Saya menulis artikel jurnal itu yang di semester kemarin, sekarang tuh belum selesai, jadi nanti tinggal lanjutkan gitu aja gitu. Kalau bisa ya Belum dimasukkan publish, ya belum publish, jadi lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah publish, berarti selesai begitu. Oke. Jadi masih bisa dipakai Siap, untuk siap. ininya pelaporannya seperti itu. Oke, jadi tidak hanya sekedar formalitas di BKD dan LKD sebenarnya ya, Bu? Enggak. Jadi banyak hal. Ya, Semua yang kita lakukan, nah itu tadi punya tugas struktural ya, kemudian penunjang lainnya misalkan jadi pengelola jurnal, Oh, itu iya, ada itu sudah masuk SKS-nya, ya. ada jadi reviewer, kemudian pernah menjadi tim penilai di satu lomba tingkat nasional, kabupaten, itu juga ada nilainya. tapi harus ada bukti. Ada fisiknya bukti ya, Misalnya sertifikat, Hmm. karena nanti yang dimasukkan nomornya, apa Ya. segala macam, surat tugas. Kalau surat tugas itu pasti, karena apa yang kita lakukan harus dapat izin dari
dekan. Pimpinan ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Vivit. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Teman-teman dosen yang baru kemarin lulus dan dosen-dosen yang sudah terserdos dulu. Ini juga menjadi penting untuk bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Bisa ya siapa tahu mendapatkan inspirasi dari video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe untuk terus bisa mengikuti konten-konten video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.